Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ashari dan mitra saya Anugerah Ilahi dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Pembuatan aplikasi absensi praktikum online Laboratorium Komputer Universitas Islam Makassar. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Mengapa kami mengambil judul tersebut? Karena kami melihat dari lokasi penelitian sekarang masih menggunakan absensi secara manual. Akan saya bahas yang pertama, latar belakang. Yang kedua, dasar pemikiran variabel penelitian, dan yang ketiga, metode penelitian. Latar belakang. Absensi merupakan daftar hadir sekumpulan orang dari suatu kelompok orang yang tergabung dalam sebuah instansi secara resmi yang mempunyai peraturan-peraturan tertentu, serta batasan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya terikat oleh peraturan tersebut. Masalah dalam absensi yaitu peserta dapat memanipulasi nama teman yang jelas-jelas tidak hadir. Selain itu, proses yang dilakukan cukup memakan banyak waktu dan tenaga sehingga sistem ini tidak efektif dan kurang akurat. Karena adanya berbagai permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk membuat sistem pencatatan absensi berbasis Android yang tentunya efektif dan akurat. Metode Android adalah sebuah sistem operasi mobile yang berbasiskan pada versi modifikasi dari Linux. Dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri oleh bermacam peranti bergerak. Dasar pemikiran variabel penelitian. Yang pertama, desain. Adapun di dalamnya yaitu praperancangan. Yang kedua, absensi. Di dalamnya masih menggunakan absensi secara manual. Yang ketiga, diagram. Adapun di dalamnya yaitu flowchart, diagram konteks, dan use case. Absensi secara manual pada umumnya lembaga pembelajaran yang masih menggunakan sistem dengan cara manual, yaitu dengan cara mengisi nama dan tanda tangan pada buku absensi yang sudah disediakan lembaga pembelajaran. Selanjutnya, flowchart. Flowchart adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan menggunakan flowchart akan memudahkan pengguna melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Di samping itu, flowchart berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara program yang bekerja dalam tim suatu proyek. Adapun simbol flowchart yang akan ditampilkan di samping saya, diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DVD yang menggambarkan seluruh input ke dalam sistem atau output dari sistem yang memberi gambaran tentang keseluruhan sistem.
Adapun simbol diagram konteks yang ditampilkan di samping saya, use case merupakan pemodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Adapun simbol use case yang ditampilkan di samping saya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bentuk bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif yang diperlukan yaitu data mahasiswa, data dosen, dan data asisten. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kuantitatif yaitu letak geografis, visi dan misi, dan struktur organisasi. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung dari bulan Juni sampai Juli 2021. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Islam Makassar. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat penelitian terbagi atas 2, yaitu hardware dan software. Bahan yang digunakan adalah data dosen, data mahasiswa, data praktikum, mata kuliah, dan data jadwal praktikum. Cara kerja penelitian adalah menggunakan flowchart, diagram konteks, dan use case. Flowchart penelitian dimulai, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis sistem, perancangan sistem, pengujian sistem. Jika tidak, kembali ke perancangan sistem, dan jika ya, ke implementasi, kemudian selesai. Flowchart menu utama. Mulai menu utama, lalu jika tidak maka selesai. Jika ya, masuk ke home. Jika ya, maka register, dan jika ya, login. Lalu jika tidak maka selesai. Flowchart register dan login. Pertama, mulai register, input nama lengkap, NIM, password, register, dan valid. Jika tidak, kembali ke input nama lengkap, NIM, dan password. Jika ya, maka selesai. Flowchart login. Pertama, mulai login, input username, password, valid. Tampilan beranda, selesai. Jika tidak, kembali ke input username dan password. Jika ya, kembali ke tampilan beranda. Lalu selesai. Flowchart absensi mahasiswa dan dosen. Mulai absensi mata kuliah praktikum, penampilan mata kuliah semester, jadwal. Jika tidak, maka kembali ke absensi mata kuliah praktikum. Lakukan absensi. Jika ya, proses selesai. Flowchart absensi dosen. Pertama, mulai absensi mata kuliah praktikum, database absensi, kemudian selesai. Pembuatan aplikasi absensi praktikum online komputer Universitas Islam Makassar. Diagram konteks. Dosen.
login data absensi, info absensi. Asisten, login data mahasiswa absensi, mata kuliah, jadwal. Admin, hak akses setiap data, login admin, jadwal mahasiswa dosen. Mahasiswa, register, login, password, data mahasiswa, absensi, dan mata kuliah. Jadwal kuliah. Use case pertama, dosen, asisten, mahasiswa, register, login, input data, edit data, dan memilih mata kuliah. Pengumpulan data. Pengumpulan data meliputi observasi dan studi literatur, penyajian data. Pra-perancangan. Pra-perancangan tampilan menu utama. Pada tampilan utama akan muncul tampilan aplikasi absensi. Di dalam tampilan menu pertama terdapat ucapan selamat datang dan sebelah kanan pojok aplikasi terdapat menu untuk melanjutkan akses ke tampilan dashboard. Tampilan dashboard. Pada tampilan dashboard terdapat menu home, register, dan login. Tampilan register. Tampilan menu register berguna untuk mendaftar ke aplikasi absensi yang berisi nama, NIM, paspor, lalu pilih batal atau daftar. Tampilan login. Tampilan login terdapat menu unsur name yang berfungsi memasukkan nama pengguna pada aplikasi. Kemudian tampilan home. Tampilan home berisi menu akun yang berfungsi untuk menampilkan profil pengguna dan menu absensi mata kuliah. Tampilan absensi mahasiswa. Tampilan data mahasiswa. Tampilan home. Tampilan home berisi menu akun saya yang berfungsi untuk menampilkan profil pengguna dan menu absensi mata kuliah. Tampilan absensi mahasiswa. Halaman data mahasiswa berfungsi menampilkan absensi mahasiswa, waktu, dan keterangan absensi. Tampilan absensi dosen. Tampilan absensi dosen berfungsi untuk rekap absensi dosen di mana dalam menu ini berisi nama dosen, kelas, dan keterangan. Itulah hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.